Selamat ulang tahun, Unyil ucapkan. Yap, Transmedia baru aja menginjak usia baru yang ke-21. Yipi! Pastinya Unyil ikut bahagia dan tambah semangat memberikan konten edukasi dan hiburan yang bermanfaat buat sobat-sobat Unyil semua. Nah, di hari spesial ini konten Unyil juga spesial nih. Healing Unyil di Semarang kali ini ada 21 bucket list yang harus checklist. Kira-kira apa aja tuh? Yuk kita kemon. Ini juga salah satu bucket list Unyil saat hangout di Semarang. Perosotan satu ini sempat viral di media sosial. Makanya banyak wisatawan dari dalam kota maupun luar kota datang ke sini karena penasaran mau uji adrenalin naik perosotan raksasa ini. Meluncurnya bukan pakai ban, tapi pakai bak plastik. Perosotan pelangi ini memiliki 7 jalur seluncuran dengan 7 warna Magiku Hibiniu. Bahan kayu dipilih supaya tidak memuai karena panas matahari, Besti. Meskipun ukurannya raksasa, anak-anak boleh coba wahana ini kok. Oh iya, dilarang tandem atau berdua naik perosotan ini ya. Sekali meluncur cukup membayar Rp15.000 aja kok. Jamin seru. Sekali coba mana cukup, pasti nagih. Pengen coba lagi dan lagi deh. Welcome to agrowisata di Semarang yang bangunannya berbentuk stupa. Luas area tempat wisata ini sekitar 14 hektar, terdiri dari 7 bangunan stupa. Berwisata di sini dijamin happy, soalnya semuanya ada di sini. Mulai dari wahana permainan, spot foto instagramable, tempat kulineran, pusat oleh-oleh, sampai penginapannya juga ada loh. Setelah berpanas-panas ria di perosotan, yuk kita main di area air. Nama spotnya Banyu Biru. Di area danau buatan ini, kita bisa main macam-macam, Besti. Ada waterball, paddleboard, tubing, dan sandpool. Meskipun danau buatan, tapi nuansanya dibuat mirip ala-ala pantai. Soalnya sepanjang area ini ditutupi dengan pasir. Jadi anak-anak juga bebas main pasir. Sebelum main wahana air, tentu pakai pelampung dulu ya, supaya lebih aman. Pertama, coba ini, waterball. Wahana yang cocok banget untuk anak-anak. Harga tiketnya Rp20.000 per orang. Dalam satu bola ini kapasitasnya 2 orang untuk anak-anak dan dewasa 1 orang saja. Buat orang tuanya nih lebih cocok main perahu kano. Asik! Di Banyu Biru ada 2 wahana air menuhin bucket list Unyil. Lanjut lagi nggak nih? Lanjut dong. Nah, sekarang kita cus keliling bangunan ala Eropa. Tapi bukan jalan kaki dong. Ada 2 pilihan. Pertama, kita naik kereta tram dulu sambil ngelihat pemandangan bangunan ala Santorini. Kalau jalur kereta tram di Eropa, pemandangannya serba hijau. Sudah dari 1980-an, jalur kereta tram dihiasi ruang hijau di setiap sudut kotanya. Mau naik kereta tram ini? Cukup membayar tiket Rp20.000 aja. Alat transportasi kedua, kita bisa coba naik perahu gondola sambil mengelilingi sungai buatan dengan suasana bangunan seperti di Eropa. Harga tiket per orangnya Rp25.000. Kita akan diajak berkeliling selama 15 menit. Buat anak-anak yang mau ngerasain jadi mesin capit, boleh banget coba mesin capit manusia ini. Kita diangkat, terus saat turun harus mengambil aneka snack yang ada di box besar. Yuk, capit yang banyak ya. Lumayan nih, nambah cemilan di rumah.
udah capek keliling-keliling, jangan lupa mampir ke Jalan Kenangan ya. Kita diajak bernostalgia karena sepanjang jalan konsepnya street market. Desainnya penuh warna, supaya jalan-jalan cari kuliner bersama keluarga makin tambah happy. Kita beli cemilan Cepuluh aja yuk. Untuk naikin mood booster, kita beli gelato dulu yuk. Ternyata di luar negeri gelato mulai hits sejak 1920-an loh Besti. Next, ada jajanan apa lagi nih? Wah, Unyil pilih yang cara masaknya ada api-apinya. Yap, cumi bakso bakar. Kalau kita hobi jajan street food atau ke pasar malam, pasti sering banget nemuin cumi bakar. Unyil ingetin lagi ya, kalau beli seafood di pinggir jalan, pastiin masih fresh ya. Mau cemilan rasa lokal? Ada nih, berbagai macam gorengan juga. Tapi dipilih yang paling suka aja ya Besti, biar nggak terlalu banyak makan gorengannya. Waduh, dari tadi makan terus, jangan lupa pelepas dahaganya dong. Cobain nih, dawet ireng, es cendol hitam segar asal Purworejo. Dawet ireng ini warna hitamnya terbuat dari campuran sagu dan merang atau batang padi yang sudah dibakar ya. Jadi bukan sembarang pewarna. Oh iya, ada lagi nih, pelepas dahaga yang menyegarkan. Yap, degan jelly. Jadi air kelapanya udah dijadiin jelly, tapi daging kelapanya masih utuh. Mau dikeruk, masih enak kok. Kan tadi Unyil bilang tempat wisata ini tuh lengkap, ada penginapannya juga. Yuk kita eksplor villanya. Semua tamu yang menginap bonusnya bisa mengunjungi tempat wisata gratis. Ada banyak tipe villa, tapi yang paling ngehits dan paling banyak dikunjungi ini nih, Villa Pool Playside. Nuansanya mirip kayak villa di Bali, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bali. Cukup ngerasain di Bawen, Kabupaten Semarang aja. Eksterior dan interiornya instagenik banget. Bangunan villanya terbuat dari batu bata merah. Pernak-pernik ruangannya menambah nuansa vintage simple. Dalam satu ruangan ini cukup untuk 4 orang. Soalnya ada king bed dan tambahan 2 single bunk bed. Serunya lagi nih, villa ini punya akses nyambung dengan kolam renangnya loh. Dari dalam villa tinggal turun tangga, terus nyemplung deh. Villa berkonsep connecting dengan kolam renang ini per malamnya 2,5 juta rupiah untuk 4 orang. Nggak lengkap rasanya keluar dari sini tanpa borong buah tangan. Di sini ada berbagai pernak-pernik warisan Indonesia. Serba-serbi buah tangan tradisional dari beberapa UMKM. Ada patung, baju batik, kaos, tas anyaman jali warna-warni dengan tampilan modern dan lainnya. Souvenir yang menarik perhatian Unyil ada blangkon, ikat kepala yang melekat dengan tradisi Jawa. Ada juga nih mainan kuda lumping. Selain pernak-pernik, kita bisa bawa pulang oleh-oleh kudapan khas Jawa Tengah juga nih. Ada bapia, tahu baso, tahu petis, dan lumpia. Wah, asik banget liburan di sini. Segalanya ada. Bucket list Unyil jadi nambah dong. Yah, mobil warisan Unyil mogok mulu nih. Nggak bisa diajak keluar kota deh nih. Den, sini, Pak Enyeng benerin mobilnya. Masalah apa aja, Pak Enyeng jagonya, Den. Hah? Loh, Pak Enyeng. Stop. Yakin nih Pak, ini jadi benar. Wis, meragukan Pak Enyeng. Coba nih, nyalain, Den. Iya. Aduh, Pak Enyeng,
Gimana ceritanya sih bisa meledak begini? Aduh. Pak Enyeng juga tahu, Den, salah mesinnya. Udah ketuaan tuh. Destinasi Unyil di Semarang kali ini bisa bikin adrenalin kita naik level. Wahana paku bumi ini tingginya 38 meter. Udah gitu kita dikasih kejutan naik dan turun tiba-tiba lagi. Wahana ini nggak disarankan buat yang takut ketinggian ya. Kita akan dibawa naik, turun selama 2 menit. Meskipun ekstrim, begitu sampai di ketinggian 38 meter, kita bisa mendapatkan pemandangan cakep. Walaupun baru sekian detik berhenti di puncak, kita langsung dikejutkan lagi. Tiba-tiba turun. Bucket list menaklukkan ketinggian berhasil cek. Bucket list berikutnya, gimana kalau menaklukkan kecepatan? Yuk, cobain muter-muter naik roller coaster Silika-Liku ini. Roller coaster ini tingginya hanya 12 meter. Masih seperempatnya roller coaster tertinggi di dunia, 40 meter di Amerika Serikat. Tapi baru cobain yang tingginya 12 meter aja, udah pada jerit-jerit ya. No problem, yang penting berani naik aja dulu, iya kan? Meluncur super cepat selama 2 menit dan 2 putaran berhasil ditaklukkan, cek! Taman rekreasi ini terbagi atas 5 zona. Mau menikmati wahana yang lebih santuy, tapi tetap uji keberanian? Yuk, mari ke Balalantara yang bertema ala hutan belantara. Di zona ini kurang lengkap kalau nggak masuk ke rumah adu nyali. Agak ngeri-ngeri sedap, Besti. Gimana nggak bikin teriak-teriak? Udah ruangannya gelap, ditambah 2 efek suara bikin kaget lagi. Nah, properti yang mengejutkan di dalam ruangan ini bergeraknya pakai sensor loh. Jadi setiap ada langkah kaki, pasti ada kejutan. It's okay, biarpun ada yang sempat nangis di dalam, tapi Unyil acungi jempol. Soalnya bisa mengatasi rasa takut di rumah hantu sampai akhir. Cek! Tempat wisata rekreasi ini mengusung konsep kearifan lokal legenda rakyat Baru Klinting. Makanya kalau diperhatiin dari tadi, nama permainannya lokal pride banget kan? Udah capek adrenalin kita diuji. Yuk, kita cari yang seger-seger. Di atas kano bulat ini kita akan dibawa berputar-putar melewati jeram sepanjang 360 meter. Namanya gonjang ganjing. Arti gonjang ganjing itu sendiri sesuai sensasinya. Kita akan ngerasain berguncang-guncang dan berputar di atas kano. Mirip kayak main arung jeram. Bedanya ini cuma jeram buatan aja kok. Konsepnya seperti kita melewati sungai di area industri pertambangan dan terowongan. Walaupun gak bikin basah kuyup, tapi kita bisa dapat keseruannya. Dari sensasi guncangannya itu loh, bikin kaget, Besti. Asik! Menantang keberanian kita di wahana gonjang ganjing berhasil. Kurang puas dan kurang basah di wahana gonjang ganjing. Kita move on yuk ke zona Kamayai. Berbagai wahana penuh aksi untuk anak-anak ada di sini. Sesuai namanya, semprot-semprot. So pasti bikin basah kuyup dan menggigil. Sebenarnya wahana ini bukan cuma asal semprot-semprot aja, tapi ada misinya, yaitu menembakkan air ke sensor setiap patung hewan laut yang ada di tengah-tengah.
Kalau berhasil menyemprot, kita akan mendapatkan kejutan serangan balik. Semprotan air dari patung. Wih, seger. Meskipun semuanya pada basah, yang penting pada happy ya. Perut udah keisi, tapi Unyil masih punya satu tantangan lagi nih, yaitu naik cakrawala. Menyambut ulang tahun Transmedia, di atas cakrawala, mereka harus berhasil meniup balon. Kira-kira berhasil nggak ya? Mulai yuk challenge-nya. Ternyata ayah, ibu, Rasta dan Kevin berhasil menyelesaikan tantangannya. Debak! Naik cakrawala memang paling asik dinikmati setelah naik wahana yang menguras tenaga dan suara. Terus naik ini waktu menjelang sore aja, cuacanya pas, nggak begitu panas. Bonus buat yang berani di ketinggian 33 meter ini, kita bisa merasakan pemandangan cakep. Ada rawa pening, persawahan, dan pegunungan di Jawa Tengah. Wah, ternyata mereka berhasil menyelesaikan 9 bucket list Unyil. Saatnya kita ucapkan Selamat ulang tahun Transmedia yang ke-21. Yeay! Masih banyak bucket list Unyil yang belum terpenuhi nih. Next, kemana lagi ya? Tetap pantengin si Unyil ya. By the way, bucket list Unyil belum lengkap nih. Yuk, come on, kita lengkapin sambil kulineran. Buat yang mengira Unyil sudah sampai di Eropa, salah tebak. Ini cuma konsepnya aja mirip bangunan kuno di Eropa, seperti Kolombia, Meksiko, dan lain-lain. Wah, ini sih jadi Semarang rasa Eropa, cek. Tempat rekreasi ini desainnya terinspirasi dari beberapa kota kuno yang ada di dunia. Makanya terlihat vintage, penuh warna, bikin foto-foto makin cakep. Set. Pembeli dipermainkan dengan trik memutar es krim dengan tongkat panjangnya. Sampai trik menjatuhkan es krimnya, biar kita kaget. Wah, menghibur ya Besti. Tekstur es krim Turki sangat elastis, bahkan fleksibel sampai bisa ditarik-tarik. Rahasianya ada di bahan pengentalnya yang berasal dari akar anggrek, namanya salep. Ditambah lagi pakai susu kambing yang lebih creamy. Bisa sambil menguji kesabaran dan mood juga nih waktu nunggu es krimnya. Tapi kalau berhasil, tambah lagi nih satu bucket list Unyil. Sekarang kita beralih ke kuliner lokal. Wah, pas banget ada kudapan serabi khas Solo. Yuk kita kasih tantangan buat Rasta dan bundanya. Bisa nggak ya bikin serabi Solo? Caranya, masukkan adonan tepung beras dulu ke cetakan. Setelah itu, tambahin santan cair. Udah gitu, tutup dan tunggu sampai matang. Toppingnya juga beragam. Ada original, coklat, nangka, pisang raja, dan keju. Kalau rasanya mau di-mix kayak gini juga bisa. Yeay! Rasta dan bundanya berhasil belajar bikin serabi Solo. Cek! Nah, lanjut. Kita hunting kudapan crepes jadul alias kue leker yang hits pada zamannya. Dalam rangka hari spesial Transmedia, Unyil mau kasih tantangan ke penjual lekernya. Kira-kira bisa nggak ya kue leker ini disusun jadi kue ulang tahun? Come on! Wih, kue lekernya sudah tersusun seperti kue ulang tahun. Nambah lagi nih bucket list Unyil. Yippee!
Yuk, kita tutup dengan seru-seruan banget di Hujan Salju. Terima kasih ya teman-teman sudah support Unyil, lengkapin bucket list hari ini. Have fun banget deh pokoknya. Saatnya bilang cihuy.